Okay, hello everyone. My name is Alia Diomaya Cahyo, and today I'm going to present about market equilibrium. This topic is very important in economics because it helps you understand how price and quantities are determined in the market. I hope after my presentation we can all understand how demand and supply interact to create a balance in the market. So let's get started. Okay, what is market equilibrium? Nah, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Artinya, pada titik ini tidak ada kelebihan barang atau surplus atau kekurangan barang atau shortage. Nah, harga di pasar juga stabil, tidak naik, tidak turun secara drastis karena kedua pihak, penjual dan pembeli sama-sama merasa puas. Jadi bisa dibilang keseimbangan pasar itu adalah titik damai antara permintaan dan penawaran. Nah, selain itu keseimbangan pasar juga bisa berubah sewaktu-waktu, misalnya karena perubahan pendapatan masyarakat, terus selera konsumen atau biaya produksi. Nah, kalau daya beli masyarakat meningkat, maka permintaan naik dan keseimbangan baru akan terbentuk pada harga yang lebih tinggi. Tapi kalau biaya produksi meningkat, misalnya harga bahan baku naik, produsen bisa menaikkan harga jual dan itu juga menggeser titik keseimbangan. Nah, jadi keseimbangan pasar itu bukan angka tetap, tapi tergantung kondisi ekonomi yang terus berubah. Oke, kedua ada key elements. Nah, dalam keseimbangan pasar ada 4 elemen utama yang perlu kita pahami. Yang pertama itu ada permintaan. Itu demand ya, yaitu keinginan konsumen untuk membeli barang pada berbagai tingkat harga. Nah, kedua itu ada penawaran, supply, yaitu jumlah barang yang ingin dijual produsen pada berbagai tingkat harga. Ketiga ada harga keseimbangan atau equilibrium price, yaitu harga di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Dan yang terakhir itu adalah jumlah keseimbangan, yaitu equilibrium quantity, yaitu jumlah barang yang diperdagangkan pada harga tersebut. Nah, untuk memahami 4 elemen ini kita bisa lihat contoh sederhana. Misalnya di pasar buah, saat harga jeruk menunjukkan harga 10.000 per kilo, akan ada 100 orang yang mau beli. Tapi kalau harga naik jadi 15.000, pembelinya mungkin tinggal 60 orang. Nah, di sisi lain, petani jeruk justru semangat menjual kalau harga lagi naik. Nah, ini titik di mana jumlah pembeli dan penjual sama. Disitulah harga keseimbangan terjadi, elemen-elemen ini saling terhubung dan gak bisa dipisahkan karena perubahan sekecil apapun di satu sisi langsung berpengaruh ke sisi lain. Oke, kita lanjut ke the law of demand. Sebelumnya udah pernah kita bahas ya, tapi nggak apa-apa, hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga turun maka permintaan naik. Sebaliknya, kalau harga naik maka permintaan turun. Logikanya, kalau barang lebih murah, lebih banyak orang yang ingin beli. Contohnya, kalau harga kopi turun dari 20.000 jadi 10.000 per gelas, tentu lebih banyak orang yang tertarik membeli. Maka kurva permintaan selalu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Karena semakin murah harga, semakin tinggi permintaan. Oke, kita lanjut ke the law of supply. Nah, berbeda dengan permintaan, hukum penawaran justru berbanding lurus dengan harga. Ketika harga naik, produsen ingin menjual lebih banyak karena mereka bisa mendapatkan untung lebih besar. Sebaliknya, kalau harga turun, mereka jadi enggan memproduksi banyak barang. Misalnya petani beras akan menanam lebih banyak kalau harga beras sedang tinggi, tapi kalau harga turun, mereka mungkin mengurangi produksinya. Nah, itulah mengapa kurva penawaran selalu naik dari kiri atas ke kanan atas. Lanjut ke how equilibrium is formed. Keseimbangan pasar ini terjadi ketika kurva permintaan dan penawaran itu berpotongan. Nah, di titik inilah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan ditemukan. Kalau harga di atas titik ini, maka barang tidak laku karena terlalu mahal kan. Tapi kalau harga di bawah titik ini, maka barang jadi langka karena terlalu murah. Jadi titik potong itulah yang disebut equilibrium point, tempat harga dan jumlah menjadi stabil. Nah, biasanya keseimbangan pasar ini bisa dilihat dalam grafik. Nah, jadi kurva permintaan itu turun ya dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas. Titik potongnya adalah titik keseimbangan itu. Nah,
Tapi yang menarik, kalau salah satu kurva bergeser, misalnya permintaan meningkat karena tren baru, maka titik keseimbangannya juga pindah. Contohnya ketika minuman boba yang tren itu ya, waktu FOMO-FOMO-nya, banyak orang beli. Kurva permintaan bergeser ke kanan, harga dan jumlah yang terjual naik. Itulah disebut pergeseran keseimbangan atau equilibrium shift. Nah, dan sangat penting untuk dipahami dalam ekonomi modern. Oke, kita lanjut ke surplus. Surplus ini terjadi ketika penawaran itu lebih besar dari permintaan. Artinya, ada terlalu banyak barang di pasar tapi tidak cukup pembeli. Biasanya produsen akan menurunkan harga agar stok barang bisa terjual. Contohnya saat toko pakaian punya terlalu banyak baju yang tidak laku, mereka bikin diskon besar-besaran. Tujuannya jelas untuk menghabiskan kelebihan stok dan mengembalikan keseimbangan pasar. Kalau tadi surplus, sekarang shortage. Kebalikannya dari surplus, yaitu kekurangan. Kondisi ini terjadi ketika permintaan lebih besar daripada penawaran. Artinya terlalu banyak orang ingin membeli, tapi barang yang tersedia terlalu sedikit. Akibatnya harga naik karena pembeli bersaing mendapatkan barang yang terbatas. Misalnya itu saat harga minyak goreng waktu pasokan berkurang. Itu adalah contoh shortage di dunia nyata. Kayak dulu pernah kan minyak yang kelangkaan minyak itu yang waktu ditimbun-timbun itu. Kita lanjut ke market adjustment. Nah, pasar ini juga punya kemampuan untuk menyeimbangkan diri sendiri. Jadi ketika terjadi surplus, harga akan turun. Ketika terjadi shortage, harga akan naik. Pergerakan ini disebut sebagai mekanisme pasar alami. Adam Smith menyebutnya invisible hand, tangan tak terlihat yang membuat pasar bergerak maju, keseimbangan tanpa perlu campur tangan pemerintah secara langsung. Nah, kalau kita pikir lebih dalam, mekanisme ini sebenarnya menggambarkan bagaimana ekonomi bisa menyesuaikan diri tanpa aturan langsung. Misalnya kalau harga terlalu tinggi dan barang nggak laku, produsen akan turunkan harga. Tapi kalau barang terlalu langka, pembeli bersaing dan harga naik dengan sendirinya. Bahkan dalam konteks global seperti harga minyak dunia, mekanisme ini tetap berlaku. Karena permintaan energi naik, harga naik, dan negara-negara produsen akan meningkatkan produksi. Nah, jadi prinsip keseimbangan pasar ini nggak cuma berlaku di pasar kecil, tapi juga di ekonomi dunia. Wow. Oke, kita lanjut ke real life example. Nah, misalnya di pasar beras. Kalau petani panen besar-besaran dan stok beras melimpah sementara permintaan tetap, maka harga beras akan turun. Namun jika musim paceklik dan stok beras itu menurun, sedangkan banyak orang tetap membutuhkan beras, maka harga akan naik. Perubahan ini menunjukkan bagaimana keseimbangan pasar bekerja di kehidupan sehari-hari. Oke, selain beras, contoh lainnya itu kita bisa lihat dari di pasar tiket konser tuh. Nah, saat jumlah kursi terbatas tapi banyak orang yang ingin nonton, harga tiket di pasaran itu naik ya. Itu shortage. Tapi kalau konser kurang diminati dan tiket tidak habis, promotor akan kasih diskon besar-besaran. Itu disebut surplus. Di dunia digital pun sama. Misalnya harga gadget baru turun tuh seiring munculnya produk baru. Semua contoh ini menunjukkan kalau hukum keseimbangan pasar selalu bekerja di bidang apapun. Okay, to conclude, market equilibrium helps you understand how price and quantities in the market remain stable. When demand and supply are balanced, both consumer and producer are satisfied. The concept is essential for business, economics, and even governments to make the right decision. Thank you for attention and I hope you enjoy my presentation. Okay, see you. Today, let's explore the market equilibrium of supply and demand using everyone's favorite pick-me-up coffee. Imagine coffee cups. At $5 a cup, consumers want 100 cups and coffee shops want to supply 100 cups. Equilibrium. But what if the price drops to $3 a cup? Consumers now want 140 cups, but coffee shops supply only 60 cups. That's a shortage. Coffee lovers are clamoring for more. But coffee shops don't think it's economically viable to sell more coffee cups. To restore balance, prices adjust. As the price goes back to $5 a cup, consumers want 100 cups and coffee shops supply 100 cups. Equilibrium restored.